Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD selaku dosen mata kuliah dasar pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita untuk berkenalan dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Nurwahyuni dengan NIM akhiran 012. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Kusnul Kuluk dengan NIM akhiran 064. Perkenalkan, nama saya Deli Nur Aliza dengan NIM akhiran 057. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Safira dengan NIM akhiran 07. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Anggreni dengan NIM akhiran 066. Perkenalkan, nama saya Nisa Fialmeida Pramesta, NIM akhiran 083. Perkenalkan, saya Dina Mahardika Sari dengan NIM akhiran 091. Oke, pada indikator materi pendidikan karakter itu ada 4, yaitu yang pertama memahami tentang apa itu pendidikan karakter, yang kedua memahami konsep pendidikan karakter, yang ketiga memahami nilai-nilai pendidikan karakter, dan yang keempat memahami tahapan dalam pendidikan karakter. Nah, di sini ada quotes dari Aristoteles, akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Nah, maksud dari kutipan tersebut adalah mempunyai makna bahwa sesuatu yang baik itu pasti sulit untuk diraih. Namun di ujung rasa sulit tersebut ada buah manis yang bisa diperoleh. Dalam menanggapi impian tentunya berbagai kendala pasti ada. Tetaplah hadapi dengan berdoa dan berusaha. Yakinlah selama kita berusaha melakukan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Next. Pengertian pendidikan karakter. Next. Nah, pengertian pendidikan karakter sendiri adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik, memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya yang nantinya akan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan. Nah, pendidikan karakter tersebut ada banyak, salah satunya ada 18 dan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya. Nah, pada dasarnya tujuan utama karakter education yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya mempunyai akhlak yang mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Karakter yang bersumber dari agama misalnya yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk karakter yang bersumber dari Pancasila misalnya yaitu bersikap nasionalisme, contohnya mengikuti upacara kemerdekaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakter yang bersumber dari budaya, yaitu tidak gampang terpengaruh oleh budaya yang masuk dan yang mempunyai dampak negatif. Next. Nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai dasar pendidikan karakter yang pertama, nilai religius. Nilai ini diwujudkan dengan melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, dengan saling menghargai adanya perbedaan agama maupun kepercayaan. Yang kedua, nilai nasionalis. Diwujudkan dengan mengapresiasi dan menjaga budaya sendiri, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri. Yang ketiga, nilai mandiri. Diwujudkan dengan sikap tidak bergantung dengan orang lain, etos kerja, dan profesional. Yang keempat, nilai gotong royong.
diwujudkan dengan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah, bekerja sama, serta memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima, nilai integritas diwujudkan dengan menjadi pribadi yang lebih amanah dan bertanggung jawab. Nilai-nilai penguat pendidikan karakter. Yang pertama, nilai religius, merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Yang ketiga, toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang keenam, kreatif merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, nilai mandiri merupakan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedelapan, nilai demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat maupun didengarnya. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang kesebelas, cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap maupun berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-12, menghargai prestasi, merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13, ada bersahabat, merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14, cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-15, kembar maca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17, peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang sedang membutuhkan. Dan yang ke-18 adalah bertanggung jawab, merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada tahapan pendidikan karakter. Yang pertama adalah pengenalan. Dikenalkannya hal-hal positif kepada anak, baik di lingkungan maupun di keluarga. Yang kedua yaitu pemahaman, pemberian pengarahan tentang perbuatan yang baik dari yang sudah dikenalkan tadi. Yang ketiga ada penerapan, memberikan kesempatan untuk menerapkan perbuatan yang telah kita ajarkan. Yang keempat, pembiasaan, melakukan hal baik secara berulang supaya anak terbiasa melakukan hal baik tersebut. Yang kelima ada pembudayaan, melibatkan peran serta masyarakat, karena dari hal baik yang diterapkan di masyarakat tentu akan memunculkan respon yang berbeda. Respon dan bagaimana tanggapan anak akan membantu dalam pembentukan karakter. Yang keenam ada internalisasi menjadi karakter. Dari pemberdayaan akan memunculkan kesadaran akan melakukan hal baik tersebut.
masyarakat dan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak? Baik, mungkin dari teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya ingin apa jadinya jika pendidikan hanya mementingkan intelektualitas semata tanpa membangun karakter peserta didiknya atau tanpa menerapkan pendidikan karakter dalam peserta didik? Ya, saya akan bertanya. Nah, pemerintah sebagai regulator bangsa pastinya harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dapat membangun karakter bangsa Indonesia yang unggul dan siap bersaing dengan bangsa lain di era globalisasi. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar dapat membangun karakter bangsa Indonesia? Terima kasih. Izin bertanya. Kasus perundungan kan sekarang sudah banyak terjadi, apalagi dalam era digital. Kalau misal ada suatu kasus perundungan, itu kan biasanya langsung tersebar di sosial media. Kebanyakan orang-orang itu langsung menghujat gitu loh. Terus gak jarang juga mereka langsung nyerang ke akun media yang bersangkutan. Hal apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghentikan kasus perundungan tersebut? Karena adanya kasus perundungan kan bisa mempengaruhi karakter seseorang juga. Terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah cukup, dipersilakan kepada penyaji untuk memberikan jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Deli. Tentang pemerintah sebagai regulator bangsa harus menyiapkan langkah-langkah strategi. Dalam jawaban menurut saya jawabannya ada. Pertama, mengintegrasikan pendidikan karakter pada instansi pendidikan semenjak tingkatan dini atau kanak-kanak. Kedua, menanam sebuah koordinasi gerakan revitalis kebangsaan bersama generasi muda yang diarahkan terutama pada penguatan ketahanan masyarakat dan bangsa terhadap upaya rehabilitas pihak luar terhadap nilai-nilai budaya positif bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, menggunakan media massa sebagai pengalut membangun karakter bangsa. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia sekalian. Tadi ditanyakan apa jadi jika pendidikan hanya mementingkan intelektual semata tanpa membangun karakter peserta didiknya. Menurut saya hasilnya akan rusaknya moral dan pelanggaran nilai-nilai. Pada akhirnya hasil pendidikan seperti itu hanya akan seperti robot bergerak tetapi tidak memiliki kepribadian, kekosongan jiwa. Untuk itulah pendidikan karakter kiranya adalah jawaban bagi kondisi pendidikan seperti itu. Dengan adanya pendidikan karakter semenjak usia dini diharapkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi keprihatinan bersama dapat diatasi. Izin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Anita yang ditanyakan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan untuk menghentikan kasus perundungan. Semua dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Kita perlu menanamkan di dalam diri kita bahwa apa yang terjadi pada orang lain selagi itu tidak memberikan dampak negatif pada kita, jangan terlalu ringan tangan untuk mengetikkan kalimat hujatan yang akhirnya memancing orang lain untuk meniru hal yang sama, dan perlu ditekankan pentingnya pendidikan karakter bagi setiap orang, termasuk pada anak kecil. Sekalipun mereka tidak memahami secara utuh apa pentingnya pendidikan karakter, setidaknya mereka tahu bagaimana caranya bersikap dan berpikir sebelum bertindak. Tidak bertindak sembarangan yang justru merugikan orang lain. Baik, demikianlah kegiatan presentasi kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum.